Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Aswar. Kami petugas UPT Puskeswan Jonggol. Selama adanya PMK, kami rutin memeriksa sapi-sapi ternak, baik itu di masyarakat maupun feedlot yang ada di wilayah Puskeswan Jonggol. Selama PMK merebak, semua sistem higien sanitasi biosecurity kita perketat di setiap kandang yang ada, agar virus atau penyebab penyakit tidak mudah muncul atau menginfeksi sapi-sapi yang ada, ternak-ternak yang ada. Dok, biasanya pemeriksaan rutin berapa kali dok satu bulan dok? Kita kalau pemeriksaan minimal seminggu sekali kita kontrol. Seminggu sekali kita kontrol untuk memastikan sapi-sapi ini sehat, kontrol kesehatan secara dari luar maupun kita cek dalam. Khusus untuk PMK selalu kita monitor bagian mulut dan kuku. Itu. Kalau indikasinya apa sih dok kalau ketahuan PMK gitu dok? Awal-awal ada penurunan nafsu makan. Itu penurunan nafsu makan disertai panas, suhu badan meningkat. Kemudian ada saliva. Nah, semakin beberapa menit ke depan saliva makin tinggi, disertai dengan gejala-gejala kepincangan. Nah, itu kita pastikan dengan melihat di bagian rongga mulut apakah ada lesi-lesi yang menunjukkan pecah di permukaannya. Nah, biasanya itu untuk memastikan diagnosanya kita lakukan uji lab. Kita ambil pemeriksaan swab, kita bawa ke lab. Biasa kita terkoneksi dengan lab di Subang, itu Pak, seperti dok, itu. Ini kan rata-rata di sini sudah vaksin 2 kali ya. Nah, iya. Itu masih bisa terancam kena PMK nggak sih dok? Kalau prinsip vaksinasi itu upaya pencegahan yang kita lakukan ya. Kalau kiranya memang apakah masih bisa apa tidak pertanyaannya, kemungkinan itu ada, tetapi sangat-sangat kecil lah, sangat kecil. Apalagi vaksin ini kita akan lakukan booster sampai vaksin yang ketiga, seperti itu. Oke, sekarang saya mau ngecek Ribat dan Rosi yang rencananya minggu depan akan mengikuti kontes. Untuk ngecek begini kita harus pastikan safety dulu, bukan hanya untuk ternaknya tetapi kita selaku petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Bismillah. Oke. Ayo. Oke, bagus. Sehat. Kaki, pertulangan, oke. Oke, sip. Oke. Secara keseluruhan kita bisa nyatakan sapi ini sehat, ya, sehat. Di mulut kita tidak temukan adanya lesi, dan di kaki tidak ada gejala-gejala kepincangan aktif, dan sapi ini aktif. Seperti itu. Ya. Ini udah ada tanda sudah divaksin ya. Oke, bagus. Sip. Oke. Oke, sehat nih, Rosi. Oke. Oke. Sehat. Setelah kita lihat, Rosi juga sehat. Nafsu makan tidak berkurang, lesi di mulut nggak ada. Kaki, pertulangan semua konfirmasi. Kakinya semua tegap di keempat kaki Rosi. Ya. Tidak ada kepincangan juga. Nah, ini mudah-mudahan Rosi sehat sampai waktunya kontes dan seterusnya. Seperti itu. Berarti sudah siap ya dok, nanti akan diberi surat atau gimana dok? Ya, kita dengan pemeriksaan ini dan vaksin lengkap, kita nyatakan Rosi dalam keadaan sehat. Untuk pemeriksaan status present Rosi saat ini.
Kita boleh ngecek airtag-nya ini nggak, Dok? Oke, kita lihat. Nah. Maaf Rosi, kita cek. Ya. Dosis pertama menggunakan aftosa dan dosis kedua sama menggunakan aftosa ya. Rosi udah divaksin lengkap. Mudah-mudahan sehat terus, terhindar dari penyakit PMK. Jadi memang setiap sapi itu memang harus di-tag ya, Dok ya, supaya ketahuan Ya. vaksin atau tidaknya ya. Ya, ada hikmahnya sejak ada PMK, sapi-sapi yang sudah divaksin maupun belum, kita gunakan ear tag yang ada barcode-nya ini. Dan ini melekat terus di sapi. Dalam kondisi apapun dia melekat terus. Ini sebagai identitas ternak. Nah, berapa umur ternak, jenis ternak apa, pemiliknya siapa, lokasi kandang di mana, semua terrecord di dalam barcode ini. Dengan menggunakan identik PKH kita bisa tahu sudah divaksin atau diberikan data pemilik vaksin, udah berapa kali vaksin, itu semua ada. Dok, ini kan lagi musim hujan gini ya. Iya. Sapi tuh kondisinya biasanya gimana sih, Dok? Kalau musim hujan begini cenderung biasanya rumput-rumput yang kita arit kandungan airnya tinggi ya. Dan biasanya kalau musim hujan itu rumput itu ya apa ya? Waktu tumbuhnya itu cepat. Jadi kadang-kadang relatif masih muda dan mengandung kadar air tinggi. Nah, harapannya begitu kita arit, kita harus layukan dulu. Karena kalau kita langsung biasanya di sistem pencernaannya ada masalah, biasanya ditunjukkan dengan diare. Dan lebih ekstrim lagi terjadi kembung. Kalau kembung biasanya di sebelah kiri ini rumen membengkak. Nah, ini yang biasanya muncul pada saat musim hujan. Dan lagi-lagi kita harus perhatikan sanitasi, karena pada suhu-suhu seperti ini sangat optimum untuk bakteri-bakteri berkembang dengan cepat. Makanya sanitasi, pakan benar-benar harus dijaga pada musim seperti ini. Dan tentunya ternak-ternak pakannya harus benar-benar kita pilih yang terbaik dan disiplin waktunya, karena ternak itu mudah stres. Nah, pada waktu jadwal kita harus kasih makan, saat itu juga harus kita pastikan si ternak-ternak ini dapat pakannya ada di tempat makannya. Saya pikir seperti itu. Berarti Rosi dan Ribat sudah siap ikut kontes ya, Dok? Siap, saya pikir siap. Mudah-mudahan sehat terus. Hasil pemeriksaan ini saya pikir seperti itu, sehat. Oke, sekian yang hasil pemeriksaan kita hari ini. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman di Sumber Ternak Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.